Bahasa Inggris itu, bro, tahu berapa kosakatanya? 1 juta. Kita berapa ya? 100.000 lebih. Oh iya, kita tuh 170 berapa gitu. Mungkin belum sampai. Dan itu baru nambah loh. Ya, nah kita harus nambahin. Dulu waktu saya tugas di Kemdikbud, salah satu yang kita kerjakan adalah silahkan mengusulkan kosakata. Dibikinin website, betul. Dibikinin website, silahkan masukin kosakata. Dari mana? Bahasa daerah. Tidak ada bangsa lain di dunia yang punya kekayaan bahasa daerah seperti kita. Kenapa nggak diserap? Jadi Maksudnya? jadi ada yang masukan itu semua Iya. ada jadi satu bahasa Indonesia Mana sih? itu. Karena banyak bahasa Indonesia nggak punya kata, nggak punya terjemahan ya. Misalnya nih, unyeng-unyeng apa coba? Apa coba bahasa Indonesia unyeng-unyeng itu, Pak? Serius, kita nggak punya bahasa Indonesia. Itu sama kayak lu nanya masuk angin tuh apa ya? Exactly. Terus kalau misalnya itu, Unyeng. exactly. Bahkan kalau bahasa Sunda itu untuk jatuh itu mungkin lebih dari 20 kata. Iya, bener. Tergantung sebab jatuhnya, tergantung Dimana? arah jatuhnya, di mana jatuhnya, betul nggak? Iya. Itu kan kekayaan luar biasa. Iya, bener. Kita jatuh udah itu ya. Kalau itu jatuh aja, kan sana ada di Soledad, Iya. ya kan bedakan itu. Kemudian ada kejeblos lain lagi. Kejeblos. Jadi itu bikin bahasa Indonesia itu kaya sekali. Tapi kita tidak menambah itu. Dan bahkan seringkali itu kita ngambil bahasa asing ke bahasa Indonesia tanpa sadar ada bahasa daerahnya. Mau contoh? Contoh. Tsunami. Iya, bener. Tsunami itu bahasa mana? Iya, Bahasa Jepang, bahasa Jepang. diadopsi bahasa Inggris, diadopsi bahasa Indonesia. Apakah ada itu? Ada. Di Aceh, namanya smong. Smong itu adalah tsunami. Di Aceh, namanya Museum Tsunami. Coba. Padahal di situ punya kosakata smong. Smong itu adalah, tapi kan gini, di tempat yang nggak punya tsunami, yang nggak punya kosakatanya lah. Tapi kalau di Aceh, rupanya dulu ada, karena itu dia punya istilah smong. Iya, very interesting ya. Kan you don't invent a term when you never experience You it. never know that gitu kan. Nggak pernah ngalamin, nggak pernah ketemu termnya. Kalau lagi jalan terus kena beginian kan kita bilangnya kejedok ya. Bahasa Indonesianya apa? Nggak Apa ada. ya itu yang harus Nah, maksud saya itu gini. Kita itu dulu bikin web itu. Silahkan Anda usulkan. Tiap 6 bulan sekali Badan Bahasa rapat memutuskan diterima atau tidak. Terus diperkaya bahasa Indonesianya. Dibakukan. Jadi bukan baik dan benar, ini soal kesepakatan. Contoh. Santai. Bahasa mana itu? Santai itu bahasa inovasi, bahasa masyarakat Komering, Sumatera Selatan. Dari Komering. Jadi satu ketika gini. Kata-katanya apa? Santai. Ya, ini kejadian di majalah Tempo waktu itu. Jadi ada orang lagi ngetik, terus dia mau nulis relax. Dia bilang, gue nggak mau pakai kata relax. Ada yang tahu nggak gantinya relax bahasa Indonesia apa? Ini di persroom gitu, apa di newsroom. Tahun berapa ini, Bang? Ya, saya nggak tahu, mungkin 70-an ya intinya. Terus apa jawabannya situ ada? Relax, ya santai. Santai, apa tuh santai? Jadi kampung kita namanya santai. Di Komering itu artinya santai itu ya relax. Oke, kita pakai ya. Itu ketika pertama kali dipakai, apa ini kata santai itu? Nggak ada yang tahu. Tapi karena dipakai berkali-kali dan disepakati, sekarang orang tahu santai itu adalah relax. Itu serapan dari bahasa Komering. Dan sekarang jadi namanya santai. Sekarang orang kalau dengar santai udah tahu. Jadi kosakata itu diambil, dipakai. Jadi kalau kita bilang unyeng-unyeng terus, nanti lama-lama orang tahu. Orang tahu unyeng. Iya. Ya sekarang kan orang Jawa tahu unyeng-unyeng itu apa. Betul. Tapi bahasanya kita itu makin bersatu kalau makin nyerap bahasa daerah itu. Nanti semua daerah kita ambil.